salah satu materi itu adalah praktek hukum acara peradilan tata usaha negara. Demikian pengantar saya untuk ini. Baik, adapun dasar hukum daripada peradilan tata usaha negara adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kemudian diamandemen Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Ini adalah perubahan daripada Undang-Undang Nomor 5. Dan yang terakhir saudara lagi diamandemen yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Jadi inilah sebagai dasar daripada peradilan tata usaha negara. Sebagai peradilan tata usaha negara, ini berarti dia bukan peradilan umum ya, dia adalah khusus. Ya khusus. Apa-apa saja menjadi sumber hukum daripada PTWN ini didapati Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, Undang-Undang yang saya sebut tadi di awal, kemudian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 99 serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian selanjutnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya jurisprudensi, praktek administrasi negara sebagai hukum kebiasaan, doktrin, dan pendapat para ahli hukum. Nah, jadi inilah sebagai dasar hukum ataupun sumber-sumber hukum dalam kita melakukan peradilan khusus, yaitu yang kita kenal dengan peratun atau PTWN. Nah, jadi bapak-bapak peserta PKPH, di samping peradilan umum ada peradilan khusus. Salah satunya itu adalah yang kita singgung hari ini adalah petun. Kita kenal juga kadang-kadang peratun, ya. Baik, apa itu peradilan tata usaha negara? Peradilan tata usaha negara adalah peradilan yang bertugas memeriksa atau mengadili atau memutus sengketa tata usaha negara antara orang perorangan atau badan perdata dengan pejabat atau badan tata usaha negara. Dengan demikian, peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Ulangi ya. Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Artinya, ada rakyat atau badan hukum, baik secara perdata maupun dia sebagai publik, yang memang dia itu adalah dirugikan oleh keputusan pejabat tata usaha negara. Dalam hal ini dikatakan pejabat tata usaha negara itu adalah penyelenggara negara. Jadi ini sebenarnya yang dirugikan itu adalah masyarakat, baik dia secara pribadi, secara bersama-sama, ataupun dia sebagai badan hukum, tapi dirugikan oleh keputusan daripada pejabat negara. Jadi lawannya ini sih adalah pejabat negara. Nah, jadi dialah sebenarnya nanti dalam posisi tergugat. Masyarakat adalah penggugat, baik itu secara pribadi atau secara bersama-sama atau secara badan hukum lainnya. Nah, jadi ada sengketa berarti ada masalah terhadap putusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara itu sendiri. Ada yang dirugikan, mungkin juga karyawannya. Dalam hal ini kalau dia misalnya Pemda misalnya, keputusan Gubernur Anies Baswedan misalnya dipindahkan atau diturunkan atau diberhentikan atau dipecat,
jabatannya, baik jabatannya ataupun mungkin statusnya sebagai karyawannya, nah, itulah sebagai salah satu contoh pejabat negara, karena ada sebagian itu adalah pejabat negara ataupun sebagai pejabat tata usaha negara yang berkewenangan dan bisa dia sewenang-wenang. Karena prinsipnya kan begitu. Ketika ada sengketa berarti ada wewenang, lalu ada kesewenang-wenangan. Normatifnya kesewenang-wenangan itu adalah bapak-bapak undang-undang, kan gitu. Apa kata pasal-pasal? Gitu. Sekali lagi ya, sewenang-wenang karena dia punya wewenang. Saya tidak mungkin melakukan pemecatan atau pemberhentian karena saya bukan pejabat tata usaha negara. Yang melakukan kesewenang-wenangan itu adalah ya pejabat tata usaha negara. Nah, siapa yang dirugikan? Nah, itu tadi ya rakyat, masyarakat, bisa bawahannya, bisa siapapun. Nah, ini mungkin sesuai dengan lembaga ini sebagai ya lembaga kita di sini ya, yang dikomandoi oleh Pak Yana, ini pasti banyak menemukan ini. Bisa keputusan BPN, bisa keputusan pemerintahan daerah, sampai terendah sampai seorang lurah juga adalah seorang pejabat negara, seorang